Hai Viewers, kali ini Apaan Sih akan ditemani sama aku, V. Nah, di video kali ini kita akan membahas film horor karya Wes Craven, yaitu Scream. Film yang dirilis tahun 1996 ini menceritakan seorang pembunuh berantai bertopeng bernama Ghostface. Sydney Prescott yang diperankan oleh Neve Campbell diincar menjadi korban selanjutnya setelah ibunya dibunuh 1 tahun sebelumnya. Dan tak hanya itu, ia juga dipaksa menyaksikan teman-teman SMA-nya mati satu persatu sebelum gilirannya tiba. Dan siapa sangka ternyata film Scream ini terinspirasi dari sebuah kisah nyata. Danny Rowling atau bisa disebut Genesis Reaper membunuh dan memperkosa 5 siswa Universitas Florida selama 4 hari di akhir Agustus 1990. Setelah ditangkap, Danny akhirnya dieksekusi mati pada tahun 2006. Danny Heward Rowling lahir pada 15 Mei 1954 di Shreveport, Louisiana. Ia merupakan seorang pembunuh dan pemerkosa yang mewariskan pelecehan yang ia alami pada para korbannya. Ayahnya seorang polisi yang sering melecehkan istri dan anaknya, dan ayahnya pun tak pernah menginginkan seorang anak. Pelecehan pertama Danny ketika ia berusia 1 tahun. Ayahnya memukulinya hanya karena ia tidak bisa merangkak dengan benar. Konselor di sekolah Danny menggambarkan bahwa ia menderita konflik inferioritas dengan kecenderungan agresif dan impuls yang buruk ketika ia gagal di kelas 3 karena sering absen sakit. Ia bergabung di Angkatan Udara di usia 14 tahun dan keluar setelah ia mengkonsumsi asid lebih dari 100 kali. Danny kemudian akhirnya menikah dan menjalani kehidupan normal. Sampai di usia 23 tahun, ia akhirnya berpisah dengan istrinya yang telah bersamanya selama 4 tahun setelah ia mengancam istrinya akan membunuhnya. Pada tahun 1977, Danny tega memperkosa wanita yang mirip dengan mantan istrinya. Tak lama setelah itu, ia juga membunuh wanita dalam sebuah kecelakaan mobil. Di akhir 1970-an sampai dengan 1990-an, Danny melakukan serangkaian kejahatan kecil dan pencurian. Dan setelah itu ia beralih ke perampokan bersenjata untuk mendapatkan uang. Danny sering keluar masuk penjara dan kemudian dipecat serta keluar dari pekerjaannya. Sementara itu, ditemukan 3 mayat di Shreveport. Julie Grissom, 24 tahun, dan ayahnya Tom Grissom, serta ponakannya bernama Sun, berusia 8 tahun. Dan semuanya terbunuh sekitar Danny kehilangan pekerjaan terakhirnya dan kembali ke rumahnya. Mei 1990, Danny bangkrut, dan kemudian ia tega menembak ayahnya yang berusia 58 tahun sebanyak 2 kali. Meski tidak terbunuh, ayahnya harus kehilangan mata dan telinga. Di akhir Juli 1990, Danny kemudian melarikan diri dari Shreveport ke Sarasota, Florida dan memulai kehidupan baru menjadi Michael Kennedy Jr. Pada 24 Agustus 1990, Danny masuk ke rumah Sonja Lasser dan Christina Powell. Keduanya merupakan mahasiswa baru di Universitas Florida. Dan kemudian Danny menutup mulut mereka dengan lakban dan kemudian mengikat kedua tangan mereka. Ia kemudian memperkosa salah satu dari wanita itu dan membunuhnya. Dan setelah itu, ia kembali memperkosa mayat Sonja. Diketahui, Danny selalu meninggalkan kenang-kenangan dari segala pembunuhan yang dilakukan olehnya untuk menandakan bahwa pembunuhan tersebut adalah ulahnya. Keesokan harinya, Danny membunuh Krista Hoyt dengan cara yang sama. Ia masuk ke kediaman korban dan kemudian memperkosa lalu membunuhnya. Danny kemudian memotong kepala korban dan diletakkan di rak buku, serta badan korban didudukkan di tepi tempat tidur. Berita pembunuhan tersebut telah tersebar di seluruh kampus, dan pihak yang berwenang telah menyebar informasi sebanyak mungkin untuk menangkap pelaku pembunuhan tersebut. 27 Agustus 1990, Danny menyerang Tracy Pauls dan Manuel Taboada. Keduanya berusia 23 tahun, dan Manuel diserang ketika ia tidur. Pihak yang berwenang merasa bahwa Danny tidak memotong tubuh korban karena mungkin ia merasa dalam bahaya tertangkap atau terganggu. Polisi tak menemukan cukup bukti di TKP. Lakban dibuang untuk menghilangkan sidik jari, dan Danny juga menggunakan larutan pembersih pada mayat untuk menghilangkan jejak. Danny membiarkan beberapa tubuh wanita dalam posisi sugestif secara seksual untuk memberikan petunjuk kepada pihak yang berwenang mengenai metode pembunuhannya. 8 September 1990, Danny tertangkap di Ocala atas kasus perampokan di Winn-Dixie.
Pembunuhan 3 orang di Shreveport juga mengarah ke Gainesville Report karena mayat Grissom dibiarkan dalam posisi seksual dan kemudian juga ditikam hingga tewas. Januari 1991, karena adanya kesamaan antara kasus di Shreveport dan Gainesville, maka peneliti mencari DNA para tahanan di Shreveport. DNA Denny cukup mirip dengan DNA yang tersisa di kasus Gainesville. Denny mengaku sebagai Gainesville Ripper dan kemudian ia dieksekusi pada 25 Oktober 2006 di Florida. Oke, itu dia cerita yang menginspirasi film Scream yang dikenal sebagai pembunuh bertopeng. Sebenarnya masih ada beberapa fakta yang gak aku share di sini karena terlalu mengerikan. Tapi kalau kalian mau tahu cerita lainnya, boleh banget komen di bawah dan pasti aku baca. Jangan lupa like videonya, subscribe channel heboh.com. Jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya dan share ke teman-teman kalian. And see you on the next video. Bye bye.